Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel kita ini, tempat di mana kita membahas berbagai sisi spiritual, kejawen, dan rahasia garis hidup manusia berdasarkan weton kelahiran. Semoga dulur-dulur semua selalu dalam lindungannya, dijauhkan dari mara bahaya, dan dilimpahi keberkahan dalam setiap langkah hidupnya. Pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang dari kecil hidupnya penuh keberuntungan, dihormati banyak orang, dan langkah hidupnya seolah dipermudah? Apakah itu cuma hoki? Atau, bisa jadi, mereka terlahir dengan garis hidup seorang raja, menurut weton? Sebelum kita bahas siapa saja weton-weton yang dipercaya punya garis hidup seperti raja, yuk bantu channel ini terus bertumbuh. Klik like kalau kamu suka konten spiritual dan kejawen seperti ini. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Share video ini ke orang terdekatmu. Dan jangan lupa tuliskan komentar. Sholawat dan keberkahan hidup untuk semua makhluk. Dalam tradisi Jawa, weton bukan sekadar tanggal lahir. Weton adalah cermin dari energi dasar manusia. Karakter, rezeki, nasib, hingga takdir besar yang mungkin menantinya. Beberapa weton memiliki energi kepemimpinan tinggi. Mereka lahir dengan aura kewibawaan, insting pengambil keputusan, dan jalan hidup yang mengarah pada posisi strategis. Mereka mungkin tidak menjadi raja secara harfiah, tapi dalam lingkungannya, mereka dihormati, dituruti, bahkan sering jadi tempat orang berlindung dan berharap. Dan menariknya, 4 weton ini dipercaya punya garis hidup seperti raja. Siapa saja mereka? Yuk, kita bahas satu persatu dengan cerita dan makna yang dalam. 1 Minggu Pon Lur, wibawa alamiah sejak kecil. Weton Minggu Pon dikenal memiliki pancaran aura yang kuat sejak usia dini. Bahkan, tanpa perlu banyak bicara atau pamer kemampuan, orang yang lahir di weton ini biasanya sudah mendapatkan tempat khusus di hati orang-orang sekitarnya. Mereka lahir dengan energi, natural leader, pemimpin alami, yang tidak perlu meminta hormat, tapi secara spontan mendapatkannya. Hari Minggu dalam tradisi Jawa membawa semangat, kemandirian, dan elemen kekuatan matahari, yang menyinari tanpa pilih kasih. Sementara Pon adalah pasaran yang penuh kestabilan, kematangan batin, dan aura spiritual yang dalam. Kombinasi keduanya membentuk karakter Minggu Pon yang berani, percaya diri, dan cenderung tidak suka bergantung pada orang lain. Sejak kecil, Minggu Pon biasanya sudah terlihat berbeda. Mereka berpikir lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan punya cara pandang hidup yang unik. Di lingkungan sekolah, mereka mudah dipercaya sebagai ketua kelas, pembawa acara, atau panitia inti. Dalam keluarga, mereka sering dijadikan penengah atau penasehat oleh anggota keluarga lain meski usianya lebih muda. Mereka punya gaya bicara yang tenang, namun mantap. Tatapannya mengandung keyakinan, dan setiap langkahnya seolah sudah terencana. Inilah yang membuat mereka mudah dipercaya, baik dalam pekerjaan maupun urusan pribadi. Banyak Minggu Pon yang sukses menjadi pemimpin di komunitas, organisasi, bahkan dalam skala nasional. Karena aura, berkelas, mereka terasa sangat kuat. Contoh nyata, seorang wanita bernama Lita, lahir di Minggu Pon, menjadi manajer di usia 27 tahun. Bukan karena koneksi, tapi karena kedisiplinan dan tanggung jawabnya yang luar biasa. Atasannya percaya padanya, rekan kerja segan tapi hormat, dan bawahan loyal karena ia tegas namun adil. Orang-orang bilang, Lita itu kalau ngomong, gak bisa ditolak. Bukan karena marah, tapi karena yakin. Namun, garis hidup seperti ini juga penuh tantangan. Karena wibawa mereka besar, ekspektasi orang pun besar. Banyak Minggu Pon yang merasa tertekan karena harus selalu tampil benar. Padahal di dalam hati mereka juga ingin dimengerti dan diberi ruang untuk lemah. Mereka pun rentan merasa kesepian di puncak keberhasilan. Tips untuk Minggu Pon: seimbangkan kekuatan dengan kelembutan, agar tidak dianggap terlalu kaku. Jaga energi spiritual agar wibawamu tidak berubah menjadi kesombongan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Boleh kok sesekali istirahat dari peran pemimpin. Belajar membuka ruang bagi orang lain untuk membantu. Minggu Pon adalah raja tanpa tahta. Mereka tidak butuh gelar untuk dihormati, cukup jadi diri mereka sendiri.
dengan integritas, semangat, dan sikap adil yang mereka miliki. Tapi satu hal penting, semakin tinggi posisi, semakin besar tanggung jawab. Maka, tetaplah rendah hati agar takdir besar ini membawa berkah, bukan beban. 2 Sabtu Legi Lur, Sang Raja Sunyi yang penuh harisma. Sabtu Legi adalah salah satu weton yang diakini memiliki garis hidup penuh kewibawaan dan keteguhan hati. Kombinasi hari Sabtu yang kuat dengan pasaran Legi yang lembut, menghasilkan pribadi dengan aura karismatik sekaligus misterius. Mereka adalah tipe pemimpin yang tidak perlu berteriak untuk didengar, dan tidak perlu memaksa untuk diikuti. Wibawa mereka muncul begitu saja, seperti api yang tenang tapi membakar. Orang Sabtu Legi dikenal dengan wataknya yang kalem, pendiam, dan cenderung suka menyendiri. Tapi jangan salah, di balik ketenangan itu tersimpan ketajaman intuisi dan kemantapan dalam mengambil keputusan. Mereka tidak mudah terombang-ambing, bahkan dalam tekanan paling berat sekalipun. Justru di tengah kekacauan, mereka tampil tenang dan jadi tumpuan banyak orang. Banyak tokoh besar dalam sejarah Jawa dan nasional yang lahir di weton ini. Sebut saja Presiden Soeharto, sosok pemimpin yang penuh strategi, tidak banyak bicara, tapi kebijakan-kebijakannya mampu mengguncang arah bangsa. Ini bukan kebetulan, karena Sabtu Legi memang membawa energi, pengatur skenario besar, dalam kehidupan. Karena sifatnya yang tidak banyak bicara tapi dalam, mereka cenderung disegani sejak muda. Bahkan saat masih sekolah, mereka sering jadi ketua kelas, pengurus OSIS, atau figur yang dihormati teman-teman meski tanpa usaha keras. Mereka juga dikenal setia, tidak mudah berpindah-pindah pilihan, dan punya tekad baja yang membuat mereka jarang gagal dalam menggapai apa yang mereka inginkan. Namun, di balik itu semua, ada beban berat yang harus mereka tanggung. Karena aura mereka besar, ekspektasi orang terhadap mereka pun ikut besar. Mereka bisa merasa kesepian, karena tidak semua orang bisa menyamai frekuensi pikirannya. Bahkan, ketika mereka punya masalah, hanya sedikit orang yang bisa benar-benar memahami. Tips untuk Sabtu Legi. Belajarlah untuk lebih terbuka dan percaya pada orang lain. Gunakan wibawa bukan untuk mengontrol, tapi untuk melindungi. Luangkan waktu untuk refleksi spiritual, agar energi batin tetap bersih. Jangan ragu jadi pemimpin, tapi tetap pegang nilai adil dan welas asih. Sabtu Legi adalah sosok raja dalam diam, yang tak perlu mahkota untuk dihormati, cukup dengan karakternya yang kokoh dan bijak. Mereka adalah pemimpin spiritual dan duniawi yang mampu membawa pengaruh besar, selama mereka sadar akan kekuatan dan tanggung jawab yang dibawanya sejak lahir. 3 Rabu Pahing Lur, pemimpin lahir yang sering disegani. Rabu Pahing adalah weton yang sejak zaman dulu dipercaya membawa aura kepemimpinan yang sangat kuat. Perpaduan antara hari Rabu yang cenderung logis dan terstruktur, dengan pasaran Pahing yang membawa kekuatan spiritual dan keberuntungan tinggi, menciptakan pribadi yang tidak hanya disegani, tapi juga cenderung menduduki posisi tinggi dalam hidupnya. Orang yang lahir di Rabu Pahing umumnya memiliki pemikiran yang matang jauh di atas usianya. Mereka cepat tanggap, tajam dalam menganalisa situasi, dan sangat bijak dalam mengambil keputusan. Inilah mengapa banyak dari mereka yang akhirnya sukses di bidang-bidang yang membutuhkan kecermatan tinggi seperti politik, bisnis, militer, dan kepemimpinan organisasi. Yang membuat mereka berbeda adalah aura, komandannya yang alami. Saat mereka berbicara, orang-orang cenderung mendengar. Saat mereka hadir dalam ruangan, suasana langsung tertata. Bahkan, tanpa mereka sadari, banyak orang yang ingin meniru gaya bicara, cara berpakaian, hingga keputusan-keputusan yang mereka ambil. Mereka tak perlu berusaha untuk terlihat dominan, energinya sudah cukup mewakili. Sifat mereka sangat tegas, bahkan kadang terkesan keras. Tapi ini bukan karena ego. Mereka hanya terlalu serius dalam menunaikan tanggung jawab. Jika diberi amanah, mereka akan menjaga mati-matian. Mereka juga sangat tidak suka ketidakadilan atau kelalaian, dan akan bersuara lantang jika menyangkut hal prinsip. Contoh nyata, seorang tokoh bernama Pak Eno, pengusaha sukses dari Jawa Timur, lahir di Rabu Pahing. Meski hanya lulusan SMA, ia mampu membangun perusahaan besar dari nol karena disiplin, kerja keras, dan insting bisnis yang luar biasa. Para pegawainya menyebut beliau sebagai bos yang keras, tapi sangat adil. Namun, ada juga sisi gelap dari Rabu Pahing.
mereka sering terlalu keras pada diri sendiri. Mereka merasa harus selalu jadi panutan, harus selalu kuat. Akibatnya, mereka jarang curhat, jarang meminta bantuan, dan lebih suka memendam tekanan. Kalau tidak diimbangi dengan kegiatan spiritual dan kelegaan batin, mereka bisa mengalami kelelahan mental dalam diam. Tips untuk Rabu Pahing. Sesekali berhentilah jadi kuat, dan izinkan diri menerima bantuan. Jangan merasa harus menyelesaikan semua sendiri, delegasikan. Perkuat spiritualitas agar wibawa lahiriah seimbang dengan kebijaksanaan batin. Belajarlah menikmati proses, bukan hanya hasil. Rabu Pahing adalah pemimpin alamiah yang ditakdirkan bukan hanya untuk memimpin, tapi juga untuk menjadi penopang, pelindung, dan pembimbing bagi banyak jiwa. Mereka adalah panglima jiwa dalam kehidupan ini, kuat, tangguh, dan penuh misi. 4 Kamis Kliwon Lur, taktisi ulung dengan aura raja. Kamis Kliwon dikenal sebagai salah satu weton paling strategis, paling visioner, dan paling sulit ditebak. Mereka adalah tipe pribadi yang seolah selalu 3 langkah lebih maju dari orang-orang di sekitarnya. Dalam primbon Jawa, kombinasi Kamis yang merepresentasikan kecerdasan, perhitungan, dan kebijaksanaan, dengan pasaran Kliwon yang penuh muatan spiritual dan insting tajam, menjadikan weton ini seperti Raja Catur dalam kehidupan. Orang yang lahir di Kamis Kliwon memiliki kemampuan membaca situasi yang luar biasa. Mereka tidak banyak bicara, tapi dalam diamnya tersimpan rencana dan analisa yang tajam. Seringkali mereka tidak suka menjadi pusat perhatian, tapi justru dari balik layar, mereka bisa mengatur arah dan laju banyak hal. Kalau mereka memimpin, hasilnya presisi. Kalau mereka menunggu, hasilnya akurat. Dan kalau mereka diam, bisa jadi mereka sedang menyusun langkah besar. Aura mereka pun sangat kuat. Ada semacam energi misterius yang menyelimuti Kamis Kliwon. Orang merasa segan, bahkan jika belum terlalu mengenal. Ada rasa sungkan, hormat, dan penasaran yang muncul sekaligus. Mereka seperti magnet yang menarik perhatian, tapi sekaligus menjaga jarak secara elegan. Dalam dunia bisnis, Kamis Kliwon cenderung sukses karena naluri bisnisnya tajam. Mereka tahu kapan waktu yang tepat untuk melangkah, kapan harus bertahan, dan kapan justru membiarkan orang lain bergerak lebih dulu. Dalam hubungan sosial, mereka bijak, tidak suka drama, dan hanya membuka diri pada orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya. Contoh nyata, Pak Aryo, seorang tokoh masyarakat yang lahir Kamis Kliwon, dikenal sebagai pemikir ulung. Meski jarang tampil di media, keputusan dan arahannya banyak memengaruhi kebijakan pemerintah daerah. Ia punya jejaring kuat, tidak banyak omong, tapi selalu jadi rujukan dalam mengambil keputusan penting. Orang-orang menyebutnya Raja Tanpa Mahkota. Namun, keunggulan ini juga membawa sisi gelap. Karena terlalu strategis, mereka kadang terlihat dingin dan tidak emosional. Mereka juga rentan disalahpahami sebagai manipulatif. Padahal sebenarnya mereka hanya tidak suka membuang energi untuk hal yang tidak perlu. Kalau tidak diimbangi dengan empati, Kamis Kliwon bisa terjebak dalam kesendirian yang dalam, karena sulit menemukan orang sefrekuensi. Tips untuk Kamis Kliwon. Belajarlah membangun relasi yang tulus, bukan hanya yang strategis. Jangan menutup semua emosi, orang lain butuh tahu sisi lembutmu juga. Gunakan kepekaanmu untuk membimbing, bukan mengontrol. Seimbangkan antara logika dan spiritualitas agar langkahmu tidak hanya cerdas, tapi juga berkah. Kamis Kliwon adalah raja strategi, yang mungkin tidak duduk di singgasana, tapi punya pengaruh luar biasa. Mereka bukan sekadar pengendali peristiwa, tapi juga pengarah sejarah, jika mereka memilih untuk berjalan dengan niat yang benar. Maka, dengan bijak dan tenang, mereka menunaikan takdirnya, satu langkah demi satu langkah, menuju puncak kehidupan. Tips dan insight tambahan. Kalau kamu atau orang terdekatmu termasuk dalam weton-weton ini, ingat, gunakan pengaruhmu untuk memajukan orang lain, bukan menindas. Dan jangan lupakan spiritualitas, karena semua kekuatan sejati berasal dari kesadaran jiwa, bukan dunia. Garis hidup raja bukan soal kemewahan semata, tapi soal tanggung jawab besar. Belatihlah diri untuk tetap rendah hati, karena kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. 4 weton ini adalah simbol bahwa takdir agung bukan hanya milik keturunan bangsawan.
Siapapun, jika terlahir dengan energi dan jalan yang tepat, bisa hidup seperti raja, dalam pengaruh, dalam wibawa, dan dalam kebermanfaatan. Tapi seperti pepatah Jawa, sing enduwe derajat, kudu luwih enduwe adab. Yang punya kedudukan, harus lebih punya budi pekerti. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, yuk bantu channel ini terus berkembang. Like videonya sebagai bentuk dukungan. Subscribe biar kamu nggak ketinggalan video spiritual berikutnya. Share ke orang-orang yang kamu cintai. Dan tuliskan di komentar. Saya terlahir untuk memberi manfaat dan membawa kebijaksanaan dalam hidup ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.